Kalau dia punya masalah dengan penyimpangan seksual, kalau dia ditaruh dengan direct influence, posisi direct influence, maka Anda bertanggung jawab terhadap domba-domba yang Tuhan titipkan kepada saudara. Wow. Tapi bukan berarti dia nggak boleh terlibat sama sekali. Cintai orangnya, bencilah dosamu sendiri. Wow. Karena mungkin kamu nggak melakukan dosa yang seperti dia lakukan, tapi kamu melakukan dosa yang lain, sama aja. Saya tahu seseorang, Pastor. Ada yang melayani, sungguh-sungguh melayani Tuhan, Iya. memang vokal melayaninya. Begitu ketahuan ada penyimpangan, langsung di-cut, Pastor. Iya. Dan seperti tidak Oke. dimanusiakan. Wow. Nah Wow. gitu. Kayak Gimana gitu tuh, gimana, Pastor tuh? Baru kali ini saya bilang topiknya mungkin belum Anda rasakan, mungkin belum Anda alami, mungkin belum Anda temui secara Ya. pribadi. Tapi Ya, semakin hari kayaknya arahnya ke sini, Tan. makin hari makin banyak Makin masalahnya banyak gitu ya. gitu kan. Akhirnya kita sulit untuk kayak salting, tahu nggak sih? Iya, iya. Topiknya gini Sobat Rida, bagaimana anak Tuhan menyikapi teman, statusnya teman loh ya Sobat Rida, yang mengalami penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini maksudnya apa nih? Ke arah mana kita? LGBTQ. Tuh udah tahu ya, tapi yang Q tadi saya tanya sama Jonathan sama narasumber tadi, ternyata queer. Bukan Q. Q itu ngantri. Iya, nggak jelas queer gitu ya, nggak bisa didefinisikan. Iya, iya. Gimana iya, cara iya. menyikapinya? Karena sebagian orang salah tingkah, sebagian orang berlebihan, Mm-mm. sebagian orang malah nggak ngerti harus berbuat apa. Sebagian orang malah mendukung. Ada juga, iya. Makanya kita mau netral di sini, mau Ya. tanya sama narasumber yang spesial satu ini. Siapa Jonathan? Kita akan bicara bersama Pastor Ezra Sutopo. Halo Pastor Ezra, Shalom Pastor Ezra. Halo, shalom. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda dan semuanya. Luar biasa. Yang luar biasa. Kalau sama Pastor Ezra audionya harus sempurna. Ini mantap Aduh, sekali. enggak lah. Karena saya juga kepingin yang dengerin supaya nggak bosenin. You know, Bener. ada momennya kalau saya bisa ngusahin yang terbaik, why not? Wow. Tapi juga ada momennya kadang saya juga benar-benar nggak bisa, so but I try my best. Luar Thank you, biasa. Pastor. Kita Ya, lagi by Zoom loh ini Sobat Raida. Jadi bukan Pastor Ezra yang ada di ruangan ini, tapi suaranya keren kan? Iya, iya, iya. Gitu. Makasih Pastor Ezra. Thank you juga buat teman-teman Bahtera Yuda yang luar biasa. Thank you. You know, you guys always amazing. And sekali lagi thank you for Thank you. bringing up great topics, khususnya buat para pendengar dan sobat Bahtera Yuda. Saya senang sekali kalau kita bisa membahas hal-hal yang baik, yang you know bukan sekedar istilahnya itu cheesy ya. Cheesy itu gimana ya jelasinnya? Sesuatu yang kayak konyol dan receh. nggak penting-penting. Betul. Ya receh, tapi sesuatu yang penting untuk kita semua ketahui dan semoga menolong kehidupan kita dan Amen. you know, ya begitulah. Yes. Thank you, Pastor. Semoga ini Thank juga you. bisa bikin kita makin ngerti dan Benar. menyikapi teman yang true. sedang mengalami penyimpangan seksual LGBTQ. Singkatannya kepanjangannya Anda udah tahu sendiri ya Sobat Rida ya. Kita mulai Pastor dari satu ayat saja. Satu ayat inilah yang sering dijadikan satu pedoman. Iya. 1 Korintus 15 ayat 33. Apa tuh, Tan? Gimana tuh? Saya bacakan ya. Jonathan tanya apa tuh lagi ya. Tadi udah siapin. Iya, tadi udah saya siapin. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, apakah ini menjadi landasan kita harus menjauhi teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan kita, Nah, ini Pastor? jawaban singkat, yes or no, Pastor. Ya, wow. Ini begini sih sebetulnya. Saya lumayan kaget kalau langsung dibahas dari ayat ini terlebih dahulu ya. Tapi kalau itu pertanyaannya, apakah kita harus menjauhi atau apakah kita justru harus mendekati? Saya rasa itu tergantung dari setiap kita individu. Saya nggak cuma bisa menjawab iya atau tidak, tapi kita harus melihat setiap individu kita tuh kira-kira dalam kondisi yang seperti apa. Oke. Karena contoh ya, kalau Anda ada istilahnya ada jeruk nipis, you know, haruskah saya taruh jeruk nipis saya itu di soto ambengan saya apa enggak, you know? Betul. You know, itu kan tergantung selera. Ada orang yang suka, ada orang yang gua nggak bisa jeruk nipis, itu akan bikin saya apa namanya sakit mah. So I mean like we have to see. Nah kita harus lihat. Demikian juga dengan urusan ini tadi, ketika kita punya teman yang mungkin secara seksual rada berbeda, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mendekati atau kita menjauhi? Balik lagi menurut saya itu tergantung kita. Kalau kita merasa kita dapat memberikan pengaruh yang baik, I think it's good untuk mendekati mereka. Oke. Tapi kalau kita merasa aku gak bisa rasanya, aku rasanya kurang mampu, aku rasanya
aku yang terinfluence lebih daripada aku yang menginfluence, then you don't have to be there. Anda nggak harus di sana. Kayak gitu sih. Yeah. It's a very good question karena kebetulan sekali mungkin kalau boleh saya mention juga mungkin kalau untuk juga membuka percakapan berikutnya di gereja saya dan jadinya di lingkungan saya ya sempat juga Tuhan percayakan orang-orang yang seperti itu kepada kita di sekitar kita kayak gitu dan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menangani itu bukan hal yang mudah kayak gitu. Kita juga bukan Tuhan yang bisa mengubahkan semua orang, tapi Tuhan punya rencana yang baik gitu sih, kira-kira seperti itu. So itu jawaban saya. Berarti, kita perlu lihat posisi diri kita dengan orang tersebut. Kita perlu lihat posisi diri kita dengan orang tersebut. Are we influencing or are we being influenced? Apakah kita ini mempengaruhi atau kita dipengaruhi? Kalau kita dipengaruhi, lebih baik lu mundur deh, kayak gitu. Kecuali Anda bisa mempengaruhi dan orang tersebut merasakan, aku kalau kumpul sama dia, I feel blessed. Aku merasa diberkati dan tertolong, then please continue to do so. Tapi kalau Anda merasa ini orang rada percuma nih, aku berusaha dekat sama dia, mencoba memberikan influence yang baik, istilahnya membawa terang, tapi seolah-olah dia nggak mau diterangin, so ya kita nggak harus paksa, gitu sih. Nah sebenarnya pesan ini yang disampaikan ya, kalau misalnya ada teman gitu ya, aku punya gini nih. Nunjuknya jangan saya dong Pak. Misalnya, bukan ada temen yang tanya, teman saya juga ada penyimpangan kayak gini ya. Sebagian orang kan, ojo, nanti kamu ketularan, ojo, gitu loh. Sebenarnya jawaban yang paling pas adalah kita yang tahu diri kita sendiri, ya kan? Kalau memang kita merasa bahwa saya punya deh kapasitas itu, kemampuan untuk boleh berusaha ya, berkati, kasih satu perspektif yang berbeda, atau mungkin bisa mengubah, bisa jadi alatnya Tuhan bisa mengubah, ya lanjutkan. Tapi kalau enggak ya jangan. Tapi apakah motivasinya harus selalu kita mau mengubah dia, Pastor? Apakah itu motivasi yang benar kita mendekati teman seperti ini? Atau motivasi itu adalah motivasi yang salah, Bang? Atau gimana, Pastor? Gini sih, I think gini ya, gimana yang jelasinnya? Kita perlu punya tujuan ya dalam apalagi berkawan. Ya nggak selalu harus punya tujuan seperti itu. Emang ada orang-orang yang di sekitar kita yang kita hanya nyaman hanya untuk berkawan aja. Kita nggak punya purpose anything behind it gitu. It's fine. Nah tapi sekali lagi kita perlu tahu bahwa pertemanan itu akan selalu antara mempengaruhi atau dipengaruhi dalam banyak hal. Cara kita berbicara, cara kita bersosialisasi, habit kita, cara makan kita bahkan akan sangat dipengaruhi dari pertemanan kita. Kalau teman kita bisa, Pastor. Kenapa? Fashion juga bisa. Fashion, ya, dan juga, dalam banyak hal yang kelihatannya tipis-tipis ya, yang kelihatan. Contoh, kalau kawan kita adalah orang yang kalau makan sembarangan, makannya tanpa rem. Ketika Anda sering bergaul, maka mungkin pertamanya biasa Anda juga bisa terpengaruh seperti itu lama-lama. Kalau Anda berkawan dengan teman-teman yang makannya makan sehat, saya sempat duduk juga dengan beberapa kawan yang lagi makan sehat. Pesen mie ayam, mie-nya minta diganti dengan kecambah semua, dan sangat mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Tapi kalau saya berkata, no, saya sudah pernah jalanin itu dan saya tahu saya lagi nggak perlu diet, so I don't have to do that, gitu. Jadi dalam duduk pertemanan yang casual sekalipun itu kita pasti akan antara mempengaruhi atau dipengaruhi, gitu sih. Nah, oleh karena itu kita sendiri harus bisa punya prinsip dalam kehidupan. Kita harus tahu posisi kita gitu. So, dan kalau kita bergaul dengan kawan yang punya penyimpangan seksual, kita nggak harus selalu punya motivasi untuk merubah kok. Tapi kita harus tahu apakah kita dipengaruhi atau tidak. Nangkap maksud saya. Jadi it's okay, you don't have to have like aku mau kumpul sama dia untuk merubah dia. Itu seringkali menjadi orang yang sangat menjengkelkan sekali sih untuk bergaul dengan orang seperti itu. Dan kita perlu tahu kadang ada momennya take times, butuh waktu. Karena perubahan itu proses ya, perubahan itu bukan instan ya. Dan juga yang pertama dan juga berikutnya adalah gini, kadang Tuhan izinkan kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan hidup buat seseorang. Kadang juga tidak. Betul. Tuhan mau pakai orang lain, kita cuma jadi temannya dia aja. You never know. So don't force the relationship, jangan paksain hubungannya. Tapi kita tetap harus bijak. Apakah
gaya hidup seseorang itu mempengaruhi kita atau tidak gitu. Contoh tadi waktu saya cerita waktu kita soal makan gitu ya, ini kita juga casual aja habis sepedaan, terus kemudian kita duduk makan, terus beberapa dari mereka ternyata lagi bawa topik soal health gitu kan, makan sehat gitu kan. Nah kita lagi makan mie, terus kemudian ada yang dia cerita waktu dia pesen gini, dia cerita, oh karbonya berapa, terus kemudian salah satu dari mereka bilang, wah ini kok Esra nih bisa nggak nyaman ini makan gini rasanya gimana? Saya bilang, no I'm fine. Iya. Saya bilang, kalau aku sih aku nggak terpengaruh. Kenapa? Karena aku udah pernah melewati itu dan aku lagi nggak kepingin diet. Iya. Kalau aku didietin, sepedaanku malah nggak kuat. So I'm not trying to diet. So itu nggak mempengaruhi saya. Yes. Gitu. Seperti itu. Tapi itu pun kita juga harus hati-hati ya. Kadang kita justru ketika kita merasa kuat, fans kita tuh makin turun. Nangkep ya. Ketika kita merasa makin kuat, pagar kita tuh makin kita turunin dan itu juga bisa jadi sesuatu yang bahaya. Betul. Iya. Setuju. Bahkan ya kalau tadi Jonathan bilang tujuannya pengen mengubah bisa atau enggak, bahkan ada satu kondisi di mana kita ini nggak kepengen niat banget untuk mengubah, tapi orang yang misalnya dalam hal ini penyimpangan seksual lihat kita dari kehidupan, iya ya enak ya. Punya kehidupan yang lurus di jalannya Tuhan, akhirnya juga sadar-sadar sendiri walaupun kita nggak punya motivasi secara sungguh-sungguh saya kepengen mengubah, tapi secara nggak langsung Tuhan pakai kita kok, gitu ya. Ada kondisi yang seperti itu. Luar biasa. Kita masih bertanya, masih ngobrol bersama Pastor Ezra. Saking serunya saya sampai salah-salah. Grogi ya. Terus gini Pastor, tadi Pastor udah jelasin bahwa sudah pernah ngalami hal yang sama, sudah pernah berkumpul, berkawan, bahkan satu circle, satu gereja dengan orang-orang yang penyimpangan seksual gitu ya. Cara menyikapinya gimana, Pastor? Very good question. Nah, sebelum kita ngobrol ke cara menyikapinya gimana, kita harus tahu dulu kenapa kita pakai cara ini gitu ya. Kan kita harus tahu dulu kenapanya. Kalau nggak tahu kenapanya, lalu saya bahas caranya, maka Anda akan berpikir why. Nah, tapi saya akan ceritain kenapa sih hal penyimpangan seksual bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Siapapun Anda yang lagi mendengarkan hal ini, saya berharap saya nggak menghakimi Anda, tapi saya berharap saya mungkin bisa menolong Anda. Yang saya temukan adalah orang yang punya masalah dengan penyimpangan seksual itu bukan karena DNA dalam hidup. Okay? Nah, yang saya temukan, yang saya pelajarin, dan saya belajar juga dari beberapa psikolog dan juga buku, yang saya temukan adalah seringkali ini terjadi karena lingkungan. Wah. Nah, makanya saya tadi ngomong, ayat tadi langsung dibuka di awal itu sebetulnya little bit too early buat saya, tapi since you guys are the host, it's okay, I will try to follow the flow. Nah, karena gini, saya kasih contoh dulu terlebih dahulu ya. Mungkin sebagian dari Anda langsung berkata, oh enggak, kamu enggak tahu. Wait. Oke, kita lihat sama-sama. Saya punya kawan, seorang cowok. Nah, dia ini paling orangnya baik. Dia bertumbuh sebagai cowok seperti pada normalnya cowok, pada umumnya. Dia punya pacar, lalu kemudian waktu itu dia sempat bertunangan sampai mau menikah. And then di tengah jalan, rencana pernikahan ini batal. Batal. Nah, karena itu batal, lalu yang terjadi adalah orang ini tahu-tahu berubah. Dia berubah banyak banget, dan akhirnya terjadilah penyimpangan seksual, dan sejak itu dia tidak pernah mau punya hubungan dengan lawan jenis lagi. Dan kemudian dia jadi orang yang bawaannya rada berbeda. Saya juga punya seorang kawan, kenalan yang saya lihat dia bukan cuma hanya masalah pacaran, tunangan, tapi sampai menikah, sampai udah punya anak. Everything was just normal buat dia. Tapi setelah dia punya anak, bla bla bla, anaknya udah mulai rada gede. Nah, penyimpangan seksual itu terjadi, kira-kira seperti itu. Nah, dan kemudian perubahan yang cukup drastis terjadi dalam hidup orang tersebut. Saya juga punya kawan lagi yang mungkin malah belum punya hubungan dengan orang ya istilahnya, tapi di masa remaja awalnya just like a normal girl, Lalu kemudian ketika dia bertumbuh, tahu-tahu ada perubahan terjadi. Nah, saya
melihat ini semua, saya mulai memikirkan, dan saya juga bertanya, saya berdiskusi, saya belajar. Yang saya temukan adalah seperti yang saya sampaikan, bahwa penyimpangan seksual itu bukan dari DNA, tapi dari pergaulan. Dan beberapa kawan-kawan atau jemaat yang mengalami penyimpangan seksual, mereka juga mengatakan yang sama dalam pergaulan mereka, bahwa ya itu dari pergaulan. Nah, kenapa pergaulan yang seperti ini tahu-tahu masuk ke mereka dan mereka responi, kan? Itu kan pertanyaannya, kan? Nah, yang saya temukan adalah banyak orang ngalamin penyimpangan seksual dan masuk ke sana itu karena ini yang saya temukan. Mereka punya masalah kasih sayang. Kebanyakan mereka-mereka yang ngalamin masalah ini, sebetulnya masalah ini itu nggak terlalu beda jauh dengan orang-orang yang punya masalah kayak kenakalan, brutalisasi dan lain sebagainya. Bukan masalah selingkuh doang ya, tapi kayak lebih masalah kayak di sekolah bandel, things kayak gitu, cari perhatian. So basically sebetulnya perbedaan penyimpangan seksual ini terjadi karena mereka butuh attention. Nah, kenapa mereka butuh attention? Kembali lagi kita cari dong akarnya. Karena seringkali adalah butuh attention yang terjadi karena ini kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang dari mana? Kurang kasih sayang yang paling besar dan yang paling memainkan peran yang paling gede adalah kurang kasih sayang dari seorang papa, seorang ayah. Nah, itu yang saya temukan, dan saya memang benar-benar ngeliat kebanyakan most of them, mereka yang ngalamin masalah seperti itu, entah mereka broken home atau mereka punya orang tua baik-baik, papanya kerja dengan baik, papanya kasih duit banyak, tapi papanya nggak pernah kasih perhatian yang cukup. So hal ini terjadi ketika ada masalah dalam hidup mereka. Dan mereka harus ngalamin istilahnya entah patah hati seperti yang tadi saya ceritakan. Mereka membutuhkan kasih sayang karena kita ini adalah produk kasih sayang. Betul gak sih? Semua kita adalah hasil dari two people making love. Dua orang bercinta. Dan kita ini adalah semua kita, Anda dan saya adalah hasil dari orang bercinta. Nah, cintanya itu masih kita butuhkan meskipun kita udah gede. Dan seringkali cinta ini missing, nggak ada. Nah, ketika kita nggak dicintai, kita merasa kita nggak diperhatikan. Dan disitulah kita cari perhatian. Nangkep ya? Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk orang menemukan perhatian adalah penyimpangan seksual. Nah, apalagi ketika pergaulan itu masuk. Menurut saya gini, Anda perlu tahu bahwa bukan hanya penyimpangan seksual aja yang bisa terinspirasi dari pertemanan. Kalau Anda bergaul dengan pencuri, Anda pun jadi pencuri. Betul. Kalau Anda bergaul dengan penipu, Anda pun jadi penipu. Kalau Anda bergaul dengan orang yang bekerja dengan jujur, Anda juga jadi orang yang bekerja dengan jujur. Sekali lagi, ini bukan sebuah masalah dalam hidup yang terlalu besar untuk dipulihkan. No. Seperti itu. So, nah pertanyaannya kembali, apa yang kita lakukan? Saya bersyukur sekali di Gereja Alpha Omega Church, Tuhan percayakan kepada kita dari leader-leadernya, kita punya hati, ini yang kita lakukan. Kita nggak treat mereka spesial kok. Karena ternyata masalah yang mereka hadapi itu sama seperti masalah yang orang-orang lain hadapi. Nah, apa yang kita lakukan? Very simple. Kita mengasihi mereka. Show them God's love. God's love itu seperti apa sih? God's love itu adalah unconditional. Nggak pandang kondisi. Kita berusaha mencintai mereka tanpa melihat kelemahan mereka. Kita treat mereka seperti manusia pada normalnya. Dan kita mencoba, ketika ada hal-hal yang, mungkin nggak benar, we just stay straight. Dan itu seringkali menolong, mempengaruhi. Karena gini, orang yang bersalah, mereka tuh sebetulnya udah tahu kok kalau mereka tuh punya kesalahan. Dan mereka nggak perlu kita untuk ngomongin mereka lagi kalau mereka salah. No, nggak perlu. Dan saya rasa orang Kristen tuh pintar banget untuk ngasih tahu kesalahan orang lain. Benar. Tapi bodoh banget untuk memberitahu kesalahan dirinya sendiri. Setuju. Pastor. Sebagai orang Kristen, kita tuh bisa jadi hakim yang hebat buat kelemahan orang lain.
tapi pengacara yang top buat kelemahan diri kita sendiri. Betul. You know, dan itu yang terjadi. Nah, pertanyaan saya adalah gini, kalau Anda kembali ke pertanyaan Anda kepada saya, bagaimana kita treat mereka adalah kita treat mereka seperti manusia pada normalnya. Karena gini, Tuhan mencintai orang-orang itu meskipun Tuhan membenci dosanya. Dan sebagai orang Kristen yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengasihi orangnya, ya, meskipun kita nggak suka dengan dosanya. Ada pepatah yang berkata, cintai orangnya, bencilah dosanya. Tapi izinkan saya berkata, cintai orangnya, bencilah dosamu sendiri. Karena mungkin kamu nggak melakukan dosa yang seperti dia lakukan, tapi kamu melakukan dosa yang lain, sama aja. You know? Tapi kita perlu bisa melihat dari kacamata mengasihi seseorang lebih daripada kelemahannya. Nah, kalau saudara bisa punya pengertian akan hal ini, maka saudara kan bisa merangkul orang tersebut. Dan seringkali dengan orang-orang yang mengalami kelemahan apapun itu, termasuk penyimpangan seksual, ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, kita tuh selalu taruh mereka yang punya kelemahan apapun itu bentuknya, mereka nggak boleh jadi orang yang major. Mereka harus minor ada di sana, nangkap ya maksudnya. Oke. Jadi yang berada dalam komunitas tersebut yang harus lebih vokal adalah yang lebih punya nilai-nilai Kristus gitu. Oke, baik. Gitu. So, kalau Anda kembali ke pertanyaan Anda, saya berharap saya dari tadi jawab panjang, saya berharap ini menolong. Bagaimana kita menjembatani mereka adalah kita mengasihi mereka seperti Kristus ngasihin mereka. Oke, baik. Kayak gitu sih. Kasihi mereka, jangan kompromi dengan dosanya. Benar ya, Pastor ya? Itu prinsip tuh. True. Wow. Ini boleh jadi guidance kita gitu ya. Betul, Kalau misalnya nyikapi orang yang bukan cuman penyimpangan seksual sebenarnya ya, yang lain juga ini berlaku. Jadi bukan berarti kita harus jauhi orangnya gitu ya. Betul. Dengan alasan nanti aku ketularan. Kok nanti aku ketularan gimana sih? Kalau masalah dekat atau tidak itu kita yang adjust, tapi untuk mengasihi itu harus sepenuh hati. Setuju. Iya kan? Kembali kan tadi kalau misalnya masalah wah saya akan lebih banyak dipengaruhi. Ya nanti yang kita yang adjust sendiri sesuai dengan kapasitas kita. Oke. Kembali ke Pastor Ezra. Kita tadi Pastor Ezra udah kasih jembatan soal komunitas gitu ya. Berarti sebatas apa mereka dengan penyimpangan seksual atau dengan kondisi yang berbeda dengan kita melayani di gereja? Soalnya saya tahu seseorang, Pastor, ada yang melayani sungguh-sungguh melayani Tuhan, memang vokal melayaninya. Begitu ketahuan ada penyimpangan, langsung di-cut, Pastor. Dan seperti tidak dimanusiakan. Wow. Nah gitu. Gimana tuh, Pastor tuh? Oke, very good question. Dan saya tahu pertanyaan ini juga bisa jadi bumerang buat saya, buat teman-teman yang mendengarkan, rekan-rekan. Tapi saya kepingin ngajak kita ngelihat bersama-sama dari kacamata yang lebih besar, yang seperti tadi saya sampaikan. Ternyata sekali lagi, penyimpangan seksual ini bukanlah dosa yang istilahnya paling besar dan paling spesial. No. Penyimpangan seksual ini adalah masalah atau dosa yang juga seperti masalah kebiasaan, dosa yang orang lain hadapi juga seperti tadi saya katakan, mencuri, nipu, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, cuman sekarang pertanyaannya adalah gini, seberapa jauh seseorang itu bisa terlibat dalam sebuah pelayanan di sebuah gereja lokal? Nah, izinkan saya berkata, itu seharusnya yang menjawab adalah pendeta Anda masing-masing. Wow. You know? Nah, tapi kalau di tempat saya, kita tetap punya istilahnya gambaran. Buat kita adalah melihat gini, pelayanan itu adalah ada beberapa posisi pelayanan. Ada posisi pelayanan yang punya direct impact, ya. Ada posisi pelayanan yang tidak punya direct impact, indirect impactnya. Dalam bahasa Indonesia gini, ada posisi pelayanan yang mempunyai pengaruh langsung, dan ada posisi pelayanan yang tidak mempunyai pengaruh yang langsung. Saya berikan contoh, kalau seandainya ada orang yang memimpin nyanyi, memimpin pujian dalam bahasa gerejanya mungkin gitu ya, berkhotbah, itu seperti lain-lainnya, you know, dan beberapa posisi yang lain ya. Nah, itu adalah posisi di mana ada direct impact-nya, pengaruh langsung. Body language Anda, cara Anda memberi contoh, itu memberikan direct impact.
Ya. Nah, maaf, saya sih bisa aja ngobrol kayak terus terang. Kalau misalnya seseorang ngalamin hal seperti jangankan penyimpangan seksual, seandainya mereka juga punya masalah yang lain, misalnya dia nipu orang terus. Saya nggak akan sembarangan taruh mereka dalam posisi yang punya direct influence. Wow. Nah, demikian juga sama dengan halnya. Kalau dia punya masalah dengan penyimpangan seksual, kalau dia ditaruh dengan direct influence, posisi direct influence, maka Anda bertanggung jawab terhadap domba-domba yang Tuhan titipkan kepada saudara. Wow. Tapi bukan berarti dia nggak boleh terlibat sama sekali dong. Enggak, sorry ya. Anda yang punya dosa menipu, Anda yang punya dosa mungkin affair dan lain sebagainya, yang mungkin nggak kelihatan. Anda pun juga kepingin loh dikasih Tuhan kesempatan. Dan izinkan saya berkata, tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Termasuk pendeta. Termasuk saya. Nggak ada satupun yang sempurna. Cuman ada orang yang dosanya kelihatan sama dosanya nggak kelihatan. Gitu aja. Nah, oleh karena itu kita harus bijak. Tetap setiap orang bijak-bijak memberikan kesempatan karena setiap orang mungkin punya pengertian masing-masing dan dipanggil oleh Tuhan untuk area ini atau tidak. Jadi kita harus bijak-bijak. Cuman kalau Anda nanya kepada saya, yes, ada kesempatan di tempat kita, ada kesempatan buat mereka melayani di area-area yang indirect, yang tidak langsung impact-nya. Saya sempat punya jemaat yang mempunyai penyimpangan seksual. Dan dia adalah orang yang ternyata itu, maaf. Orang Kristen yang kelihatannya nggak ada dosa, yang kelihatannya nggak ada dosanya, dan udah Kristen lama, itu malu banget sama mereka. Kenapa? Saya kasih contoh. Waktu dia ada di gereja kita, dia itu bawa jiwa baru, ini kalau bahasa Kristen ya, bawa jiwa baru, bawa teman-temannya, itu sampai puluhan. Start from one person. Sementara yang lain, yang Kristennya udah puluhan tahun, sebagian dari mereka rajin baca Alkitab, dari depan sampai belakang sekian belas kali, sekian puluh kali. Selama beberapa tahun itu mereka nggak pernah bawa temen tuh. Terus lu ngapain? Dan selama beberapa tahun mereka pelayanan juga malas-malasan. Sedangkan kawan ini selain dia bawa teman banyak sekali, let me tell you, dia adalah orang yang mempelopori pelayanan untuk make up dan hairdo di gereja kita, dan dia datang setiap minggu pagi sebelum ibadah pertama, 1 jam sebelumnya dia hadir. Dia melakukan make up and hairdo for free. I mean, hey, yang lain yang Kristen udah katanya belasan tahun rajin baca Alkitab, suka berdoa, penyembahan, lu ngapain? Coba, saya mau tanya, apakah kita bisa menutup kesempatan buat orang-orang yang seperti ini? I don't think so. Dan kita perlu tahu loh, waktu di zaman Yesus, yang membasuh kaki Yesus itu bukan ahli Taurat atau Saduki atau Farisi. Mereka yang kelihatannya tahu Alkitab banyak atau tahu Taurat banyak. No. She was a sinner. Dia adalah pendosa dan Yesus izinkan itu terjadi. So kembali lagi, bolehkah mereka terlibat melayani? Nah, kita sekali lagi harus lihat, ini bukan cuma masalah boleh nggak boleh. Kita lihat, adakah posisi atau kesempatan buat mereka untuk bisa melayani yang tidak direct impact. Seperti itu. Oke. Wow. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau kita dari... Saya berharap nolong ya. Iya. Kalau kita lihat dengan sudut pandang yang benar gitu ya, masih ada sangat banyak ladang pelayanan yang bisa dikerjakan untuk kita semua, bahkan untuk mereka teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul dengan penyimpangan seksual ya. Ketika kita... Tapi sekali lagi, silakan Pastor. Kalau kita sampai, maaf, kalau Anda adalah orang yang ngalamin hal ini, saya sebagai orang Kristen dan saya sebagai pendeta, saya minta maaf terhadap Anda yang mungkin merasa pernah dikucilkan oleh gereja ataupun oleh orang Kristen, tapi ini yang kita mencoba lakukan, kita mengasihi teman-teman semua yang ngalamin masalah apapun, termasuk penyimpangan seksual. We love you. I think God love you more than I can love you. Wow. Tuhan cinta Anda lebih daripada saya bisa mengasihi saudara. But we try to learn to, love all the sinners, mencintai semua pendosa. Wow, luar biasa.
Kita sudah hampir selesai bicara bersama Pastor Ezra Sutopo. Mungkin masuk di pertanyaan kesimpulan, Pastor. Bagaimana anak Tuhan menyikapi teman, sahabat, circle yang ada di circle mereka tentang seseorang yang ngalami bergumul tentang penyimpangan seksual? Silakan Pastor Ezra. Oke, seperti yang saya sempat dikatakan di awal dan saya mau nyampaikan ini lagi. Anda perlu tahu pengulangan itu adalah pewahyuan. Yeah. Kalau nggak penting nggak mungkin diulang. Yes. You know? Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada Anda semua adalah ketahuilah kekuatan Anda, kekuatan Tuhan di dalam saudara. You know? Itu yang pertama. Apakah Anda dipengaruhi atau Anda mempengaruhi? Dan yang kedua adalah cintai orang berdosa seperti Yesus mengasihi orang berdosa. You know? Dan yang ketiga, Anda perlu tahu bahwa banyak orang itu membutuhkan kasih sayang. Yeah. Dan Anda bisa memberikan kasih sayang karena Anda banyak dikasih dan disayangi oleh Tuhan yang mengasihi Anda meskipun Anda nggak sempurna. Yes. Berbekal itu, kita perlu bisa mencintai orang di sekitar kita yang tidak sempurna. Wow, luar biasa. Semoga obrolan kita hari ini boleh ada manfaatnya buat setiap pendengar. Anda boleh diberkati oleh obrolan kami. Narasumber kami Pastor Ezra juga punya Instagram, silakan di follow. Anda bisa follow di Ezra_Sutopo, SOETOPO ya. Thank you. Di follow jadi 20k biar bisa ada centang birunya ya. Iya. Dikit lagi Pastor. Pastor Ezra ngejar centang biru nggak sih Pastor? Saya punya caranya kebetulan. Oh gitu ya. Nggak ada caranya. Kalau ada ya buat saya sendiri ya. Gak guyon ya. Buat saya juga boleh. Iya siap. Tapi Pastor Ezra, obrolan kita hari ini semoga yang harapan kami boleh ditangkap benar. Jangan ditangkap yang sudut pandang yang jelek ya. Maksudnya menyudutkan salah satu pihak. No, kita sedang nggak bicara tentang itu. Kita bicara tentang bagaimana cara menyikapi dengan benar. Kan sama-sama manusia, sama-sama punya salah. Tapi kadang-kadang yang ini kita selalu kucilkan lah dan lain sebagainya. Please, habis ini jangan sampai kejadian seperti itu. Doa kami buat Pastor Ezra sekeluarga, pelayanannya semakin luar biasa. Sehat selalu Pastor Ezra di dalam kesibukannya Pastor Ezra. Makasih buat waktunya. Doakan semua juga sehat, Nathan dan Jonathan. Thank you. Ikut follow Instagramnya mereka juga, mereka orang yang luar biasa. Selalu menampilkan topik-topik yang seru dan menarik dan asyik. Thank you. Makasih Pastor Ezra, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pastor. Terima kasih. Thank you, God bless. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.